Sobat Pintar. Kembali lagi di podcast Japir Jakarta Pintar. dengan tema melulus sekolah lanjut kuliah. Kita kulik yuk Episode 2. Nah, halo, aku Fadli dan aku ditemani oleh teman aku. Aku Nadia Yumna. Kita akan membahas lebih ke pengalaman kita sebagai mahasiswa saat perkuliahan nih. Kayak Yumna tadi kan kita kan sudah melihat teman-teman kita Mutiara dan Devira membahas proses dia dari jenjang sekolah menuju ke perguruan tinggi. Betul. Gitu kan ya. Teman-teman kita tadi udah ngasih tahu nih ikut Iya. beberapa tes kan. Kurang lebih sama lah. Iya, kayak kita ya. betul. Nah, Kak Yumna sendiri sebagai maba nih di awal-awal tuh, sebagai maba, sebagai mahasiswa baru tuh kan pasti punya dunia baru setelah Betul. masuk perkuliahan. Sama seperti saya, kayak semua apa yang komunitas-komunitas, ada organisasi-organisasi itu pasti diikuti semua oleh kita semua. Awalnya tuh kan diikutin semua tuh, betul. Lebih tepatnya sih sebenarnya karena kita kan sekarang jadi mahasiswa ilmu komunikasi nih ya. Ya. Nah, itu banyak banget program atau organisasi, komunitas yang berbau dengan ilmu komunikasi yang kita ikutin kan di awal. Sebenarnya aku tuh lebih ke dulu tuh nggak kepikiran untuk masuk jurusan ilmu komunikasi sih Kak Fadli. Tahu nggak sih kenapa? Kenapa? Karena di awal tuh kan aku tuh kebetulan ngambil jurusan IPS kalau waktu IPS. SMA. Oh, sama dong kayak aku. Betul. Sama. Nah, di situ lebih suka untuk belajar buku besar kan, ekonomi. Yang pastinya nanti pas lulus, oke, kayaknya aku ngambil jurusan manajemen aja nih, kalau nggak akuntansi gitu. Dan benar-benar nggak berpikir untuk masuk jurusan ilmu komunikasi. Nah, sampai akhirnya berpikir, oke, kayaknya setelah mengikuti beberapa tes tadi dan ternyata tidak bisa masuk ke PTN perguruan tinggi negeri, jadi masuklah dan daftar di UHAMKA. Kebetulan di UHAMKA tuh kan banyak perminatannya nih kan. Untuk jurusan ilmu komunikasi dari apa? Humas, terus broadcasting, manajemen komunikasi, sama jurnalis. Betul. Sampai akhirnya di situ alasan untuk mengambil ilmu komunikasi itu adalah pengen menambah skill komunikasi, berbicara depan umum. Berarti sama dong kayak aku ya. Dulu tuh aku itu juga IPS. Aku dulu tuh aktif di sekolah. Dan aku itu sebagai apa ya, suka diberi kesempatan untuk menjadi MC di kegiatan sekolah. Lalu pas aku berkonsultasi dengan guru di sekolah aku diberi jalan atau diberi arahan oleh guru aku, kayak kamu masuk ke ilmu komunikasi aja. Sebenarnya itu ada beberapa pilihan dulu tuh. Aku tuh ada ilmu komunikasi, ada perguruan, ada ilmu politik dan juga hukum. Tapi kalau aku pikir-pikir, kalau hukum aku nggak menjadi pengacara gitu katanya ya. Kalau guru aku jadi guru, kayaknya aku nggak pintar-pintar banget deh kalau jadi guru. Dulu berpikirnya kayak gitu. Nah, akhirnya kalau dilihat-lihat kayak punya pengalaman bagus nih Fadli sebagai seorang MC, kayaknya kamu cocoknya di ilmu komunikasi gitu. Akhirnya iya, jadi sebelumnya juga aku mikir kayaknya aku sih cocok di ilmu komunikasi gitu. Dan setelah kita masuk nih di pertemuan pertama kan, atau beberapa pertemuan tuh udah mulai diajarin dan praktek untuk belajar ngomong di depan umum, di depan teman-teman. Contohnya dari presentasi. Awalnya tuh bener-bener pas kita melihat banyak orang tuh kayak, aduh gue bisa nggak ya? Ragu, nervous ya, malu juga. Kan anak sekolah terus tiba-tiba dihadapi dengan kenyataan kehidupan gitu ya. Masuk ke dunia perkuliahan. Iya, betul. Itu ekspektasi dari seorang siswa yang baru naik menjadi mahasiswa. Jadi mereka berekspektasi bahwa menjadi seorang mahasiswa itu takut deh, takut diapa-apain gitu. Padahal enggak. Sebenarnya sama aja gitu kan. Sebagai kita siswa dulu sekolah juga kita presentasi, menghadapi banyak orang, tampil di depan gitu. Tapi bedanya adalah pada saat kita berkuliah itu kita lebih banyak punya pengalaman. Betul Kak Yumna? Setelah mungkin sekarang kita bakal berpikir kayak, oh iya ternyata dapat pengalaman banyak. Tapi di sebelum itu kita berpikir kayak takut salah. Takut salah untuk ngomong, takut salah dan takut orang tuh ngetawain atau gimana. Itu pertama kali ngerasain untuk ngomong di depan orang banyak kayak gitu. Sampai akhirnya ternyata pas kuliah ilmu komunikasi ini tuh nggak, pas ujian tuh nggak cuma tulis doang gitu, nggak cuma tes tulis doang, tapi juga presentasi langsung di depan dosennya, ya kan, depan mahasiswa, teman-teman kita yang lain. Di situ udah berpikir,
udah deh kayaknya untuk tahapan yang takut salah tuh Iya. terabas aja, lewat aja gitu. Tapi Kak Yumna sendiri punya pengalaman lebih nggak sebagai mahasiswa nih? Contohnya Kak Yumna ikut komunitas ini, organisasi ini, terus di dalam organisasi atau komunitas itu Kak Yumna ikut jadi ini apa gitu. Kebetulan aku ikut komunitas ilmiah yang nantinya jatuhnya ke perminatan humas. Aku ikut PR Club atau Public Club. Relation Club di UHAMKA sendiri gitu. Nah, PR Club ini tuh benar-benar menggambarkan tagline seorang mahasiswa ilmu komunikasi sendiri, tau nggak? Tagline-nya itu gak cuma ngomong tapi action. Itu menggambarkan anak ilmu komunikasi banget gitu. Dengan sekarang aku nih ngambil perminatannya humas nih kan, udah ada gambaran nih. Jadi tuh sebelum kita nanti lulus, kita tuh udah tahu nih, oh seorang humas tuh gambarnya seperti apa sih, selain ngomong di depan banyak orang atau ngomong di depan umum, ternyata peran humas tuh banyak loh. Salah satunya menjadi jembatan antara instansi dan juga publik seperti itu. Kalau misalnya Kak Fadli sendiri gimana nih? Oke, aku waktu awal-awal jadi maba itu aku masuk ke radio. Radio. Berbau komunikasi banget nih. Radio Suara UHAMKA waktu itu. Aku belajar jadi seorang penyiar dan aku juga punya waktu siaran waktu itu. Baru almarhum teman aku. Iya. Jadi dia udah meninggal juga, almarhum. Kita ngebahas tentang kuliner. Jadi kita ngebahas tentang kuliner daerah kampus segala macam. Di situ juga kita belajar bahwa berbicara ini seperti ini itu perlu dengan seni. Oh gitu. Iya. Apa yang didapatin sekiranya nih Kak? Tidak cuma ngomong depan mikrofon dan hanya berbicara apa yang ada di otak, tetapi kita mengolah kata-kata, mengolah intonasi itu menjadi kata-kata yang diminati oleh pendengar. Oh iya betul. Jadi gini Kak Yumna, kita kan pernah belajar mata kuliah protokoler. Oke. Ya, itu. Di semester 4 ya kemarin ya. Kayak protokol dan public speaking ya lebih tepatnya ya. Betul-betul. Nah, itu kita belajar bagaimana kita berbicara. Jadi kalau misalkan kita berhadapan dengan audiens, gimana caranya audiens itu tidak bosan mendengar kita. Gitu Kak Yumna, kan betul kan? Betul banget. Sebagai seorang MC, sebagai orang penyiar, sebagai seorang host, sebagai seorang moderator, gimana caranya kita membangkitkan semangat penonton untuk tetap tidak bosan menghadapi kita di depan. Singkatnya gini, ibaratnya kita bisa menarik perhatian mereka ketika kita berbicara. Yes, bener banget. Betul banget. Menarik audiens, ya kan? Nah, itu seperti itu teman-teman semuanya. Jadi pada saat kita dari siswa naik ke mahasiswa, kita mah agak takut semester 1, semester 2, tapi semester 3 itu kita dihadapi dengan segudang pengalaman yang kita berpikir pun kita awalnya kita kayak nggak bisa di situ. Betul, nggak bisa, takut. Dan awal-awal di kampus itu saya diberi kesempatan untuk menjadi MC acara kampus. Pertama di acara-acara fakultas Kak Yumna ya. Lalu alhamdulillah saya dipercaya universitas, saya diberi kesempatan menjadi MC Pekan Ta'aruf. Mungkin kalau anak-anak UHAMKA tahu Pekan Ta'aruf itu seperti MBB apa kalau ospek ya. Sekarang namanya apa? Apa tuh ya? Iya, ospek. Ya kayak gitu loh, pokoknya perkenalan lingkungan kampus gitu ya. Nah, itu kalau di UHAMKA namanya Pekan Ta'aruf. Dan saya diberi kesempatan oleh universitas untuk menjadi MC di Pekan Ta'aruf universitas pada tahun 2023. Tapi kakak juga pernah jadi MC juga waktu wisuda ya? Iya. Habis dari situ alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menjadi Master of Ceremony wisuda di tahun 2023. Dan alhamdulillah diberi kepercayaan lagi menjadi MC wisuda di tahun 2024 dan insya Allah tahun 2025 insya Allah. Karena kita melihat itu adalah kesempatan emas Kak Yumna. Itu nggak semua orang bisa. Tapi akhirnya maju dari mendapatkan itu Kak betul, Yumna. dari situ kita jadi bisa lebih kenal orang lebih banyak lagi nggak sih? Yes, ya, pengalaman relasi. Ya mungkin ruang lingkupnya pertama dari FISIP doang nih, satu fakultas doang, jadi kita ketemu sama orang-orang universitas lah. Jadi disitulah kita mendapatkan relasi teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang nih yang masih bersekolah gitu ya, buat mikir takut kuliah itu takut, menyeramkan gitu, tugasnya banyak gitu kan. Kuliah itu menyenangkan. Pertama, untuk menjadi mahasiswa baru kita dapat teman baru.
Oh iya. Betul Kak Yuna. Betul. Kita teman baru, kita main-main, kita kerja kelompok. Dan lagi ya, for information ya, kuliah itu tugasnya itu banyak tugas kelompok. Betul. Ya. Walaupun Betul kan? praktek kelompok, betul. Dan di situ kita belajar, kita berinteraksi nih dengan kelompok kita. Nah, balik lagi tadi kan kakak ngomong tugas kelompok. Ada juga teman-teman yang kita dapat atau kita kenal di organisasi ya kan? Iya. Nah, mungkin kakak punya pengalaman juga untuk ikut organisasi di UHAMKA, khususnya di fakultas FISIP sendiri kak? Dulu saya di organisasi, saya sebagai pertama saya diberi kesempatan menjadi wakil ketua umum atau steering komite radio suara UHAMKA. Lalu saya diberi kesempatan sebagai anggota bidang 3 himpunan mahasiswa FISIP UHAMKA. Lalu saya diberi kesempatan sebagai Independence Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka 2023 itu orang yang memilih presiden mahasiswa di kala itu. Keren banget. Iya, saya melantiknya. Oh iya. Ya, habis itu saya membentuk komunitas baru di FISIP, namanya CICTV Communication Studio Kreatif. Pada tahun 2024 saya dipercayai sebagai General Manager, General Treasurer, atau bisa disebut sebagai bendahara. Dan sampai saat ini saya masih mengelola keuangan CICTV. Dan baru kemarin kita menampilkan sedikit memperkenalkan komunitas kita kepada mahasiswa-mahasiswa baru, adik-adik kita gitu. Balik lagi kak, kan untuk kita nih anak ilmu komunikasi UHAMKA gitu kan, itu juga ada belajar di luar juga, nggak stay, maksudnya nggak di kelas doang. Betul, ya kan. Nah betul. Kita juga ketemu, maksudnya biasa disebut dengan kuliah tamu. Nah, iya. itu gimana bertemu tuh? dengan orang-orang banyak, orang-orang hebat juga. Ya Kak Yuna. Bayangin saya bisa bertemu dengan CEO TV besar. Waktu itu bertemu dengan CEO lupa saya waktu itu. Saya diberi kesempatan casting, tapi saya nggak mau. Kenapa? Saya takut juga. Karena saya takut, saya takut jadi artis, aku digosipin orang-orang nanti ya kan. Gitu. Kayak gitu. Tapi kak, kan banyak ya, maksudnya setelah nih tadi kita lihat kan, kita ngambil jurusan ilmu komunikasi, belajarnya juga bukan cuman di kelas doang, tapi juga keluar kelas. Terus tadi juga ketemu sama beberapa organisasi dan komunitas ilmiah ya kak. Nah kak, bisa nggak sih maksudnya kakak tuh punya gambaran kedepannya sebagai kita nih lulusan ilmu komunikasi tuh mau jadi apa sih kak? Gitu. Gini, kadang kita itu overthinking seorang mahasiswa. Betul banget. Setelah kita lulus kita jadi apa gitu kan. Jadi gini, kita punya potensi besar sebenarnya di dunia ilmu komunikasi. Betul sekali. Kita lihat dari peminatan yang kita tahu, ada humas, ada broadcast, ada advertising periklanan, ada jurnalis, ada juga manajemen komunikasi. Pertama, seorang humas itu diperlukan oleh semua lembaga, semua perusahaan, dan semua instansi. Pasti ada humasnya, tidak mungkin tidak ada humasnya. Yang kedua, apa tadi? Broadcasting. Wah, broadcasting tidak. Hampir semua instansi juga mempunyai SDM yang memerlukan lulusan dasar broadcast, dari seorang broadcasting, ya kan? Seperti ini, di balik layar ini adalah orang-orang yang mempunyai bakat broadcasting. Kayak Yumna, bener kan? Yang ketiga tidak apa? Periklanan, advertising. Tidak mungkin dunia ini tidak ada iklan. Iya kan? Betul. Iklan sekarang media sosial kan. Sekarang iklan pun tidak hanya menempel di pinggir jalan, billboard, itu juga orang advertising. Lalu juga sekarang ada di sosial media, agensi-agensi, itu orang-orang advertising, orang-orang periklanan. Seperti yang kita kemarin lakukan Kak Yumna di kampus, kita latihan desain grafis. Oh iya betul. Kita bagaimana cara kita mengiklankan suatu produk? Iya, desain grafis. Kita belajar gimana caranya kita membuat iklan, mempromosikan sebuah produk yang kita pilih. Kayak gitu. Iya, betul. Dari fotonya, dari kontrasnya, dari gimana penyajiannya, itu yang diperlukan sebagai seorang advertising. Nah, sekarang banyak banget agensi-agensi yang baru. Betul. Agensi-agensi yang baru tumbuh. Nah, itu yang diperlukan SDM advertising. Nah, makanya teman-teman semuanya
jangan overthinking untuk kuliah. Lalu apa lagi? Jurnalis, banyak tuh kan Jurnalistik Kak. sekarang lagi hektik-hektiknya berita. Ya kan? Betul. Banyak blog-blog berita baru. Banyak kesempatan-kesempatan sebagai seorang jurnalis. Sekarang berita saja tidak hanya di TV. Percaya nggak Yumna? Betul, percaya Iya kan? banget. Sosial media pun, akun sosial media pun itu menjadi wadah berita. Kayak teman-teman kita sekarang yang berkesempatan magang, anak-anak jurnalis, Iya. ya kan? Itu mereka hebat-hebat banget. Berada di sebuah tempat yang diidam-idamkan sebagai alat jurnalistik kan. Betul. Blog-blognya. Ada di Liputan 6, ada di Tribun, teman-teman magang ada di kita Media tuh. Indonesia. Ya kan? Iya, betul. Keren banget. Lalu ada apa lagi ya Yumna? Manajemen komunikasi itu Manajemen diperlukan banget di komunikasi, perkantoran, di perusahaan dan manajemen komunikasi itu lebih ke semua basic. Betul, basic dari humas. Ada humas, ada jurnalis, periklanan, broadcasting juga ada di situ. Itu dia masuk semua. Jadi kita nggak usah bahas lagi deh, udah pasti. Sudah pasti itu dibutuhkan di perkantoran dan juga perusahaan ataupun instansi. Betul. Dan Kak Yumna hebatnya lagi, lulusan ilmu komunikasi itu bisa kerja sebagai diplomat. Oh iya. Iya kan? Iya betul banget. Diplomat, bekerja sebagai diplomat, sebagai wakil negara. Keren banget kan? Keren banget. Basicnya adalah ilmu komunikasi. Betul. Apa gini kan tadi kan kita udah lihat ya lulusannya untuk jurusan ilmu komunikasi itu kan udah punya gambaran yang besar, yang luas, dan pasti kita juga punya dosen-dosen yang dimana mengajari kita tuh dosen-dosen yang ahli di bidang-bidangnya ilmu komunikasi sendiri seperti itu. Ada dosen kita yang di bagian ahlinya broadcasting ya, di perfilman. Ya, ada. Beliau, Ibu Titin, dia adalah komisioner Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Nah, beliau langsung ngajarin tuh nanti gimana belajarnya kan. Dia itu pejabat negara loh. Orang yang menyetujui film-film di Indonesia itu dia. Jadi disortir dulu sama dia. Kalau lulus sensor gak, kalau nggak lulus sensor nggak bisa gitu. Itu dia. Bu Titin hebat banget. Lalu ada di dunia perhumasan. Bu Putu, oke. Ibu Dr. Nurina Rahman. Siapa yang nggak tahu kan? Bu Dr. Nurina Rahma itu sering dipanggil sebagai narasumber spesialis public speaking oleh Polri, oleh instansi-instansi lain, belajar public speaking. Nah, itu juga kayak public speaking itu penting. Sampai beliau pun diundang oleh Polri, oleh lembaga-lembaga lain untuk belajar public speaking. Public speaking dan kehumasan pastinya. Kayak gitu kan. Terus apa lagi dosen-dosen kita yang hebat? Banyak banget yang hebat. Ada yang sebagai tenaga ahli di DPR RI, DPRD. Betul. Ya kan? Karena ini itu khususnya ya di kampus kita itu kita ilmu komunikasi, tapi kita belajar politik juga. Betul banget. Ya kan? Apalagi di awal kita ada mata kuliah pengantar politik ya. Iya, ilmu politik, komunikasi politik, ada pengantar hukum. Kenapa ada? Mungkin kalau misalkan sobat pintar semua bertanya-tanya ya ilmu komunikasi, tapi kalau belajar hukum. Jadi gini teman-teman, seorang jurnalis tidak mungkin dia menerobos ke dalam istana. Betul. Gitu aja. Iya kan? Betul banget. Seorang jurnalis tidak mungkin dia menerobos langsung ke dalam istana. Dia tahu hukum. Betul. Seorang jurnalis tidak mungkin blak aja gitu, maju ke depan, dia tahu hukum. Seorang humas, bagaimana dia bekerja? Humas itu apa? Jembatan antara perusahaan dan instansi, perusahaan, lembaga, antara masyarakat. Betul banget. Kayak gitu. Ada juga kita belajar apa? Pengantar ilmu filsafat. Yes. Itu juga kita belajar juga bagaimana itu hal yang dasar sebenarnya. Ada manfaat yang besar juga buat kita, tapi itu diajarin di awal tuh kayak gitu bagaimana kita nanti mengolah dan juga mempelajari pembelajaran atau hal-hal lebih lanjutnya. Iya, kayak gitu. Kak, punya pengalaman nggak? Misalnya kita ikut sebelumnya kan kita sempat banyak yang sekelas nih Kak, ya kan? Iya. Nah, kita juga punya pengalaman di mana kita keluar. Iya. Betul. Kepulauan Seribu. Betul banget. Di sini kita benar-benar praktek langsung sebagai jadi gini, di mata kuliah protokoler dan public speaking, kita ujian akhir semesternya adalah kita membuat event.
kita langsung tuh dilepas. Oke, kita buat dari event. awal. Jadi kita memutuskan kita pengen punya insight, punya pengalaman yang lebih keren lagi. Kita memilih Pulau Tidung sebagai wadah kita berinteraksi dengan masyarakat. Betul banget. Iya. Kegiatannya juga banyak kan Kak di situ kan, mulai dari tanam mangrove, terus bertemu sama teman-teman sekolah juga, SMA, SMK. Iya, daerah situ. Kayak itu pengalaman yang luar biasa, berinteraksi dengan pejabat setempat, dari Kapolresnya, dari camatnya gitu ya, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan ya. Ibaratnya dimana kita tuh membangun organisasi. Ya kan, struktur dimana kita harus kerjasama, terus di situ dari situ kita dapetin ternyata fungsi humas juga ada di situ, seperti manfaat banget. Jadi humas itu tujuannya untuk memperkenalkan sebenarnya jadi sebuah instansi, di sebuah lembaga, sebuah perusahaan kepada masyarakat, dan juga itulah mukanya. Humas itu adalah mukanya lembaga, instansi, dan juga perusahaan itu gitu. Kalau misalkan ada permasalahan yang dilibatkan oleh sebuah instansi, humas lah orang pertama yang melakukan pembenahan. Di balik tadi ada humas, ada broadcast juga, itu langsung praktek buat film. Ya kan, yang teman-teman yang suka buat bikin film, edit. Nah, kita langsung juga belajar di situ, praktek juga sekalipun di situ. Betul. Karena kita di kampus juga ada tugas akhirnya yaitu buat film dokumenter. Itu keren banget Kakak. Keren banget. Keren banget. Film dokumenter itu kayak ada yang menceritakan seseorang, kisah gitu ya. Keren banget itu, keren banget. Kak, mungkin ya Kak, Kakak bisa sekiranya tuh punya pandangan nih, kita sebagai, apalagi kita kan humas banget nih kan, nih jujur ya Kak ya, untuk ngomong di depan orang banyak aja sekarang tuh aku nggak kepikiran, di depan kamera kayak gini, bener-bener nggak kepikiran sama sekali, kayak dalam pikiran tuh, aduh bisa nggak ya kita. Tapi ternyata teman-teman, balik lagi yang namanya kuliah, kita sama-sama belajar teman-teman, sampai akhirnya ada di tahap yang oke, sekarang kita udah bisa nih ngomong santai di depan kamera, di depan banyak orang, apalagi orang banyak khususnya ya Kak, sama kayak tadi Kakak contohnya untuk jadi MC. Itu balik lagi kita belajar, selagi mau belajar nggak masalah teman-teman, pasti bisa. Jadi dia jangan takut. Betul. Karena proses itu perjalanan. Kalau misalkan di proses aja kita takut, gimana kita untuk berjalan ke depan? Kan kayak gitu Kak Yumna ya. Jadi buat teman-teman sobat pintar semuanya, jangan pernah takut untuk mengambil langkah ke depan. Langkahnya itu sangat jauh, jadi kita tidak bisa prediksi di saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita prediksi saat ini, kita malah berpikir buruk sebenarnya. Nanti ke depannya kayak gimana ya? Nanti takutnya gini, gitu kan. Sebenarnya lebih ke nggak perlu untuk mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi gitu. Ya, betul. Dan Kak Yumna, kita sebagai mahasiswa KJMU. Aku, Fadli, dan Kak Yumna adalah mahasiswa KJMU yang diberi kesempatan oleh Pemda DKI Jakarta untuk berkuliah di Ilmu Komunikasi UHAMKA. Terima kasih sekali Pemda Jakarta yang udah memberi kesempatan dari siswa dari KJP naik ke KJMU. Itu sangat-sangat sebuah langkah kita sebagai siswa itu kayak nggak berpikiran awal kita tuh kuliah. Betul banget. Gimana dari KJM itu kita bisa jadi kayak semakin yakin untuk kita bisa mengejar mimpi kita gitu. Betul. Jadi KJMU itu sangat membantu kita dari siswa, dari sekolah yang tadi bingung gimana kuliah, itu semua terputuskan semua oleh KJMU. Luar biasa. Terima kasih sekali KJMU, terima kasih sekali KJP yang telah memberi kesempatan kita untuk bisa melangkah lebih maju. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu nih kalau misalkan di sekolahnya itu dapat KJP gitu kan. Udahlah lulus sekolah, ya udah biarin aja deh kita atau apalah gitu, nggak usah kuliah lah gitu. Jangan khawatir. Lanjut KJMU. Nah, setelah lanjut nih KJMU nih sebagai seorang mahasiswa, manfaatin juga yang baik. Juga nih Kak, sesuaikan. Gitu. Jangan di mentang-mentang udah KJMU ya udahlah bodo amat gitu ya, nggak bisa. Betul. Dari KJMU itu justru menyadarkan kita bahwa kesempatan emas ini harus kita pergunakan sebaik mungkin. Betul banget nih Kak Fadli. Mungkin
udah banyak nih hal yang kita kasih tahu kan, dari mulai jurusan ilmu komunikasi, Iya. perminatannya, Yes. terus ada beasiswa dari Yes. KJMU-nya ya Yes. kan. Terus nanti target kedepannya setelah lulus menjadi Mhm. lulusan mahasiswa ilmu komunikasi itu Iya. bakal jadi apa aja gitu kan. Betul. Mungkin gimana Kak? Iya, sangat berterima kasih ya yang tadi aku Betul. bilang kepada KJMU sebagai kunci dari kegelisahan kita, dari keputusasaan kita yang tadi awalnya kita bingung lanjut kuliah gitu ya Kak Yumna ya. Sekarang kita bisa lanjut dan menggapai apa yang kita inginkan di dunia perkuliahan. Jadi teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk tidak kuliah. Karena apa? Dari Jakarta sendiri sudah menyediakan kunci kesuksesan. Betul banget. Dari KJP aja kita tahu kalau misalkan KJP itu membantu. Bagaimana dengan perkuliahan? Perkuliahan pun dibantu dengan adanya KJMU. Jadi teman-teman semuanya tidak usah takut kalau misalkan kalian untuk melanjutkan jenjang perkuliahan. Ada KJMU. Betul, kita manfaatkan fasilitas-fasilitas dari Jakarta itu sendiri. Betul. Kak Yumna? Ya. Kita sudah di akhir podcast kita ucapkan terima kasih nih untuk sobat-sobat pintar yang udah mau nonton podcast kita hari ini di episode 2. Tadi sebelumnya ada Kak Muti dan Kak Devira. Betul banget. Kak Yumna mungkin ada pesan-pesan nih untuk adik-adik kita nih. Ya teman-teman, buat yang masih ragu nih, mungkin sekiranya aduh kayaknya aku masih bingung nih buat lanjut atau enggak ya kuliah gitu. Teman-teman manfaatin. Ayo kita sama-sama belajar, kita berkembang. Teman-teman lebih memanfaatkan fasilitas-fasilitas terbaik yang ada di Jakarta khususnya. Betul. Untuk menuju ke bangku perkuliahan. Gak usah takut, sama-sama belajar. Kita bakal berkembang sama-sama dan kita sama-sama maju. Iya. Bersyukur menjadi masyarakat DKI Jakarta karena sekolah ada KJP, kuliah ada KJMU. Dadah sobat pintar, kita sudah akhiri podcast kita hari ini di podcast Japir Jakarta Pintar dari studio Jakdisdik lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.